Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik. Dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPT Jateng. Sebelum saya mengerjakan mengenai contoh-contoh soal dari modul keempat, saya akan menjelaskan mengenai uji non-parametrik terlebih dahulu. Nah, terdapat keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik. Yang pertama, yaitu data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal sehingga penggunaannya bisa lebih luas penggunaannya. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, selanjutnya terdapat yang pertama yaitu uji satu sampel. Uji Kolmogorov-Simornov. Uji untuk satu sampel terbagi menjadi beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan uji Kolmogorov-Simornov. Uji Kolmogorov-Simornov bisa dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Nah, terdapat contoh soal berikut, yaitu data sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya dalam satuan gram. Beratnya dalam satuan gram ya teman-teman. Nah, untuk menguji Kolmogorov-Simornov, kita akan langsung membuka aplikasi SPSS ya teman-teman. Kita akan bagi lebih dua dulu. Nah, kita akan langsung ke variable view-nya pada aplikasi SPSS. Nah, untuk nama, kita isi dengan berat. Untuk type-nya kita numerik, width-nya dengan 8, desimalnya kita ganti dengan 1. Nah, untuk value-nya non dan missing-nya non, kolomnya 8, alike-nya right, dan measure-nya kita isi dengan scale. Nah, selanjutnya kita ke data view-nya. Untuk berat, kita isi sesuai dengan data berikut ya teman-teman. Untuk yang pertama, terdapat berat 150,0 gram. Yang kedua ada 152,05 gram. Dan selanjutnya ada 150,9 gram. Selanjutnya ada 157,1 kita ganti 157,1 gram. Yang kelima ada 150,4 gram. Yang keenam ada 151,8 gram. Selanjutnya ada yang ketujuh 154,2 gram. Dan yang ke-8 153,5 gram. Dan yang ke-9 ada 150,4 gram. Nah, yang ke-10 ada 150,8 gram. Dan yang ke-11 ada 151,8 gram. Dan yang ke-12 ada 152,6 gram. Dan yang ke-13 ada 150,7 gram. Dan yang ke-14 ada 151,4 gram. Dan yang ke-15 ada 154,7 gram. Nah, sudah selesai semua sesuai dengan data berikut pada produksi PT Saus Jaya. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk datanya sama. Maka selanjutnya kita akan menganalisis. Nah, untuk itu kita klik analisis dan kita pilih non-parametric. Nah, kita pilih ke legal dialogs, yaitu kita pilih one sample KS. Nah, untuk beratnya kita pindah ke test variable view ya teman-teman. Kita pindah, setelah itu untuk test distribution-nya kita pilih normal, lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, terdapat hasil analisis dari
dari uji untuk satu sampel, yaitu uji Kolmogorov-Simornov ya teman-teman. Nah, ujinya sebagai berikut. Pada analisis ini, hipotesis 0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dasar. Pengambilan keputusan dasar berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitasnya lebih besar 0,5, H0 diterima. Nah, selanjutnya jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,50, maka H0 ditolak. Nah, terdapat keputusan dari hasil uji untuk satu sampel ini, yaitu terlihat pada kolom asymptotic significant two-tailed, yaitu untuk uji dua sisinya terdapat 0,200, karena kasus pada uji satu sisi ini probabilitasnya menjadi 0,200 bagi 2, maka hasilnya 0,1. Nah, di sini dapat probabilitasnya di atas, maksud saya di bawah 0,5, maka H0 ditolak. Atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Nah, untuk uji satu sampel pada uji Kolmogorov, dari data sampel PT Saus Jaya, maka untuk hasil akhirnya didapatkan probabilitasnya di bawah 0,5, maka H0 ditolak ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke uji kedua, yaitu uji data sampel berhubungan independen. Sebelumnya akan saya skip dulu untuk menyimpan data SPS-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, akan kita lanjutkan karena kita telah mengerjakan dari uji satu sampel, maka selanjutnya kita ke uji data sampel berhubungan dependen. Nah, terdapat uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nah, contoh soalnya, sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ini mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa dasar, maksudnya siswa sekolah dasar atau SD yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa-siswi tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan dalam berat badannya yang nyata. Nah, berikut hasil pengukuran tersebut. Angka dalam kilogram ini berat badannya teman-teman. Terdapat hasilnya sebelum dan sesudahnya. Nah, langsung saja kita untuk menguji peringkat bertanda Wilcoxon ke aplikasi SPSS. Kita pilih variable view. Untuk namanya yang pertama yaitu kita klik sebelum. Kita ketik sebelum. Yang kedua ada sesudah. Untuk tabnya juga numerik. Width-nya sama 8, desimalnya kita ganti dengan 0. Yang sesudah juga kita ganti dengan 0. Untuk value-nya non, dan missing-nya juga non, kolomnya 8, left-nya right, dan measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk mengujinya. Misalnya kita untuk mengisi data view-nya terlebih dahulu. Maaf, kita mungkin ganti pada variable view-nya, width-nya kita ganti dengan 12, yang sesudah juga 12. Nah, sudah. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita isi dengan angka 25, selanjutnya ada 28.
tidak sesuai dengan data ya teman-teman. Karena di sini tidak bisa disalin, maka kita akan isi dengan manual. Maaf. Nah, kita kembali ke sini untuk keduanya 19, selanjutnya ada 18, selanjutnya ada 22, 20, yang keempatnya sebelum ada 21, berat badannya sesudahnya 25, untuk yang kelima ada 5 siswa itu 20 sesudahnya, sebelumnya dan sesudahnya ada 25. Siswa ke-6 sesudahnya yaitu sebelumnya maksud saya 24, sesudahnya 27. Untuk siswa ke-7 sebelumnya 26 kg dan sesudahnya 28. Selanjutnya siswa ke-8 sebelumnya berat badannya 20, sesudahnya naik dengan 26 kg. Untuk siswa ke-9 berat badannya sebelumnya 21 naik sesudahnya yaitu 23 kg. Nah, untuk siswa ke-10 berat badannya 19 sebelumnya sesudahnya naik ke 22 kg. Nah, bisa dilihat data sebagai berikut ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kita menguji peringkat bertanda Wilcoxon pada uji data sampel berhubungan, maka kita klik analisis. Setelah itu kita pilih non-parametrik. Kita pilih frequency dialog. Nah, kita pilihnya yaitu to relate sample ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sebelumnya kita masukkan ke test pairs-nya. Sebelumnya juga kita pindahkan. Selanjutnya untuk tesnya kita pilih Wilcoxon. Setelah itu kita klik OK. Nah, bisa dilihat data hasil dari uji peringkat bertanda Wilcoxon sebagai berikut ya teman-teman. Selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu hasil dari analisisnya, yaitu hipotesis H0 sama dengan suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1 suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Nah, dalam pengambilan keputusannya, dengan membandingkan statistik hidung dengan statistik table, jika statistik hidung lebih kecil statistik table, maka H0 ditolak. Jika statistik hidung lebih besar dari statistik table, maka H0 diterima. Nah, untuk yang pertama, statistik hitungnya menghitung statistik uji dari Wilcoxon, yaitu dari output terlihat bahwa dari hasil total 10 data siswa SD, ada 2 data mempunyai beda-beda negatif, dan 8 data bernilai positif, serta tidak ada yang sama atau ties. Dalam uji Wilcoxon ini, yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini, diambil beda-beda negatif, yaitu 4 terdapat bisa dilihat dari sum of ranks. Nah, selanjutnya dari angka ini didapat uji Wilcoxon T adalah 4. Nah, untuk statistik tabelnya, dengan melihat tabel Wilcoxon, bisa dilihat dari data statistik ini ya teman-teman. Untuk nilai jumlah data yaitu 10 dari 10 siswa SD, uji satu sisi dan tingkat signifikan alfa sama dengan 5%, maka didapatkan statistik Wilcoxon. Nah, keputusannya dari uji peringkat bertanda Wilcoxon ini, karena statistik hitung lebih kecil dari statistik table, maka H0 ditolak, yaitu suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. Nah, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitasnya lebih kecil H0, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih besar H0, maksudnya
Saya ulangi, jika probabilitasnya lebih kecil 0,5, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih, saya ulangi lagi, maaf. Jika probabilitasnya lebih besar H0, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil 0,5, maka H0 ditolak. Nah, keputusannya terlihat bahwa pada kolom asimsai atau two tile untuk uji dua sisinya yaitu 0,16. Nah, karena pada kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,016 dibagi 2 sama dengan 0,008. Di sini dapat diketahui probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Nah, selanjutnya, untuk uji data sampel berhubungan dependen sudah selesai, kita akan ke uji Mann-Whitney, yaitu uji data sampel tidak berhubungan atau independen. Nah, selanjutnya untuk yang ke pengujian yang kedua akan saya simpan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke uji data dua sampel tidak berhubungan atau independen. Mengenai uji Mann-Whitney, terdapat contoh soal, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dalam penjualan alat kesehatan ingin mengetahui apakah para penjualnya membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya. Maka dibentuklah sekelompok salesman yang diberikan pelatihan dahulu sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut ini adalah hasil kedua kelompok tersebut. Terdapat ada salesman dan kelompok. Terdapat 25 salesman yang dengan pelatihan dan tanpa pelatihan. Untuk menguji Mann-Whitney-nya pada uji data dua sampel berhubungan, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Nah, kita klik variable view. Untuk yang pertama kita isi dengan salesman. Selanjutnya yaitu kelompok. Untuk type-nya numerik, bitnya kita ganti dengan 15. Untuk kelompoknya juga 15. Desimalnya 0. Juga 0 yang kedua. Nah, untuk labelnya kita tidak isi. Pada kelompoknya, value-nya kita isi. Pada value pertama yaitu pelatihan. Karena dibedakan dua kategori ya teman-teman. Pelatihan dan tanpa pelatihan. Value yang kedua yaitu tanpa pelatihan. Tanpa pelatihan. Hanya kita add, kita klik OK. Untuk misinya non, kolomnya 8, like-nya right, measure-nya kita ganti dengan scale. Ini juga dengan scale. Setelah itu kita langsung saja ke data view-nya. Nah, mungkin kita akan rapikan terlebih dahulu. Untuk salesman, pada kolom salesman mungkin akan saya copy saja, akan mempercepat waktu juga. Kita copy, kita paste di sini sampai ke data 16. Nah, untuk data ke 17 sampai 25 jika kita copy, setelah itu kita paste. Selanjutnya pada kelompoknya kita isi sesuai data berikut ya teman-teman. Untuk data nomor 1 sampai ke 15 yaitu mendapatkan pelatihan. Kita isi sampai ke 15 1 karena mendapatkan pelatihan.
Nah, untuk 16 sampai ke 25 itu tanpa pelatihan, maka kita klik angka 2, langsung muncul tanpa pelatihan ya teman-teman. Karena sudah sesuai dengan data berikut dari salesman dan kelompoknya, langsung saja kita ke analysis. Kita pilih non-parametric test. Untuk legal dialognya kita pilih yaitu two independent sample. Selanjutnya pada salesman kita pindahkan ke test variable list. Kita pindahkan untuk kelompok, kita pindahkan ke grouping variable. Nah, pada define grupnya, untuk grup 1 kita klik 1, grup 2 kita pilih 2, 1 kita klik continue. Nah, pada test type-nya kita pilih man, Whitney, you. Karena pada uji data 2 sampel tak berhubungan ini, kita membahas mengenai uji man, Whitney. Selanjutnya kita klik OK. Nah, bisa dilihat sebagai berikut hasil output dari uji man, Whitney-nya ya teman-teman. Akan saya jelaskan terlebih dahulu analisisnya. Pada hipotesis H0 kedua populasi identik, yaitu data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Dan H1 kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi, atau data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, untuk pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil 0,5, maka H0 ditolak. Nah, bisa dilihat terdapat keputusannya bahwa kolom asim signifikan to tail-nya yaitu 0,00 ya teman-teman. Di sini didapatkan probabilitasnya di bawah 0,5. Maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda. Dalam hal ini, maksudnya dalam hal lokasi ini, data penjualan kedua kelompok salesman berbeda secara signifikan. Nah, untuk hasil dari uji data sampel tidak berhubungan atau independen mengenai uji Man-Whitney yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Nah, akan saya lanjutkan ke uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dependen. Sebelumnya saya akan simpan terlebih dahulu ya teman-teman untuk yang uji data ketiga. Nah, karena tadi sudah saya simpan, langsung saja kita lanjutkan ke yang keempat, uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dependen mengenai uji Friedman. Nah, terdapat contoh soal, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasa tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa strawberry, rasa keju, rasa kelapa. Perusahaan ini mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa tersebut, dan kemudian dipersilakan kepada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai untuk setiap rasa yang ada. Nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Berikut adalah hasil ke 10 orang terhadap paket yang ditawarkan. Nah, terdapat data-data ini ya teman-teman, terdapat 10 konsumen mencicipi 4 rasa, ada coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Nah, pertanyaannya, dari keempat rasa tersebut, manakah yang memiliki mutu yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut dari uji Friedman, langsung saja kita ke aplikasi SPS-nya ya teman-teman. Itu kita ke variable view-nya terlebih dahulu. Untuk namanya kita isi dengan coklat yang pertama. Yang kedua ada strawberry. Yang ketiga ada keju. Yang keempat ada kelapa.
Untuk type-nya semua numerik, width-nya 8, untuk strawberry-nya kita ganti dengan 12. Untuk desimalnya yaitu 0. Nah, untuk value-nya non semua, musicnya non, kolomnya juga 8. Untuk ini strawberry-nya kita ganti dengan sama seperti tadi 12. Untuk like-nya right, semua mesulnya kita ganti dengan scale. Nah, sudah terisi semua pada variable view-nya. Langsung saja kita ke data view-nya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Kita akan isi data sebagai berikut ke aplikasi SPSS. Mungkin kita akan copy saja agar mempercepat waktu juga. Hasil ke 10 orang. Kita paste. Nah, sudah terisi semua sesuai data uji fragmentnya. Langsung saja ke analisisnya teman-teman untuk menganalisis manakah yang memiliki mutu yang sama. Kita klik analisis, kita pilih non-parametric, aplikasi dialog, kita pilih correlate sample. Nah, selanjutnya coklatnya kita pindahkan, strawberry-nya juga pindahkan. Semuanya kita pindahkan ke test variable ya teman-teman, secara urut. Untuk tes type-nya yaitu fragment. Karena uji data 3 atau label sampel berhubungan atau dependen ini membahas mengenai uji fragment. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah klik OK, terdapat hasil outputnya sebagai berikut ya teman-teman. Bisa dilihat. Akan saya analisis terlebih dahulu. Hipotesisnya H0, populasi-populasi dalam suatu blok adalah identik atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Jika H1, sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Nah, pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya lebih besar 0,5, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil H0, maksudnya lebih kecil 0,5, maka H0 ditolak. Nah, selanjutnya, pada hasil output ini memberikan keputusan bahwa kolom SIM signifikan totalnya untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini dapat dilihat probabilitasnya di bawah 0,5, maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain, atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapat penilaian lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Nah, untuk jawaban, maksudnya untuk pembahasan mengenai uji non-parametrik yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.